Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah malam ini diberi kesempatan untuk sedikit menjelaskan tentang Pergub 77. Jadi di Bantar Gebang itu sebetulnya sudah overload Bapak Ibu. Di sana itu sudah tidak menampung sampah warga Jakarta lagi. Harusnya ditutup per 2021 ini. Nah, maka dari itu pemerintah melakukan berbagai upaya seperti halnya yaitu menerbitkan peraturan gubernur nomor 77 tahun 2020 tentang pemilahan dan pengangkutan sampah terjadwal. Di dalamnya itu kita diminta oleh Bapak Gubernur langsung nih untuk memilah sampah dari sumbernya. Bapak Ibu sebelumnya tahu nggak kalau sampah itu terbagi menjadi berapa kategori? Ada yang tahu? Tiga. Yang dalam Pergub 77 itu ada 4 kategori. Yang pertama, sampah anorganik. Tahu sampah anorganik? Sepertinya sampah plastik, aqua, itu maksudnya sampah anorganik. Yang kedua itu sampah organik. Sampah organik itu seperti dedaunan, terus sampah sayur, bekas-bekas konsumsi kita biasanya. Seperti halnya kayak ibu-ibu bekas masak di dapur nih, bekas sayurannya seperti itu. Terus yang ketiga adalah sampah B3 dan IWS. B3 itu bahan berbahaya dan beracun. Contohnya itu seperti bekas obat nyamuk. Gitu. Terus stella itu yang mengandung zat kimia dan itu harus diolah dengan baik. Makanya kita di Sujit LH itu menampung sampah B3 dan IWS itu. Terus yang keempat adalah residu, yaitu sampah yang tidak dapat didaur ulang. Sampah yang udah tidak ada nilainya lagi, seperti halnya bekas pembalut, popok bayi itu, pampers itu yang udah tidak bisa diolah lagi gitu. Nah, di sini tujuan saya mengajak Bapak Ibu untuk melakukan pengolahan sampah dari rumah. Untuk sampah anorganik sendiri itu terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada sampah anorganik yang bernilai dan tidak bernilai. Nah, di sini saya menyinggung yang bernilai ya. Yang bernilai itu bisa kita jual ke bank sampah. Alhamdulillahnya di RW 5 sudah ada bank sampahnya. Bapak Ibu udah bisa mulai nabung ke bank sampah Binari ya, Bina Lestari. Dan ketuanya ini ada Bapak ketuanya, ini Bapak sekretarisnya gitu. Untuk jenis-jenis sampahnya yang ada di yang bernilai gitu ya Bu. Seperti botol aqua, gelas aqua seperti ini, kardus, putihan, duplex seperti itu ada nilainya. Untuk rincian harganya juga ada, nanti di-share sama bapaknya seperti itu. Terus untuk botol aqua juga ada 2 jenis, yaitu botol aqua bersih sama kotor. Untuk botol aqua bersih itu jadi si tutupnya dipisah Bu, labelnya dibuang. Itu botol aqua bersih. Tapi kalau misalkan emang ibu-ibu nggak, bapak-bapak sama ibu-ibu nggak mau ribet, itu bisa juga dijual dalam bentuk botol kotor, yaitu nggak usah dilepas label sama itunya, sama tutup botolnya. Itu maksudnya aqua botol kotor. Kalau aqua, terus gelas juga sama, aqua gelas ini. Kalau ibu buang dalam keadaan ini masih ada labelnya, itu maksudnya aqua gelas bersih. Tapi kalau sama bapak dan ibu-ibu dilepas ininya labelnya, dibersihin, itu maksudnya aqua gelas bersih, dan itu nilainya beda-beda. Seperti itu. Terus untuk desikakarsi itu adalah sedekah sampah, kayu karet dan residu. Itu disedekahkan ke kami, dikumpulkan untuk disedekahkan nantinya. Seperti itu. Ulat dia bisa 1 kilogram mabok itu bisa menghabiskan 5 kilogram sampah anorganik. Jadi ini sebenarnya untuk mabok ini sangat efektif untuk pengurangan sampah organiknya. Tetapi emang untuk perawatannya itu harus khusus gitu. Harus ada satu orang yang fokus untuk merawatnya gitu. Dan ini juga ada nilai jualnya. Karena sekarang lagi viral dia. Lagi banyak yang nyari.
Terus untuk kompos itu pembuatan sebenarnya harus ada tong komposternya ya, tapi di kami belum ada pengadaannya. Mudah-mudahan tahun depan ada, nanti bisa dikasih di sini diletakkan tong komposter gitu untuk kita membuat kompos. Nanti kita belajar bagaimana cara membuat kompos seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Teguh Pramono, saya tinggal di RT 11. Tapi bujangan saya dulu di sini Pak, itu di tempatnya Pak Cecep. Kita lama. Alhamdulillah dan terima kasih kepada Pak RT beserta jajarannya yang kami hormati, alim ulama, yang terhormat tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin melanjutkan paparan singkat yang tadi sama Bu Citra. Beliau sebagai pendamping BPS di RW 5 dan RW 6. Apa itu BPS? BPS itu adalah bidang pengelolaan sampah dan kami beserta tim diamanahkan untuk mengelola sampah di RW 05. Alhamdulillah malam ini saya yang keempat kali hadir di tiap RT. Kemarin di RT 1, RT 2, RT 9, dan RT 7 sekarang. BPS RW 05 terbentuk di bulan kemarin, tepatnya tanggal 21 kalau salah, 21 November. Dan untuk RW kita itu sama sekali belum menjalankan apa yang menjadi program dari lingkungan hidup untuk melaksanakan Pergub 77. Dan tugas kami selain memonitor pergerakan sampah di tiap-tiap RT, kami juga harus melaporkan berapa kubikasi volume sampah yang dibuang dari setiap RT. Dan apabila volume yang dibuang dari RT-RT yang kami pantau ternyata masih melebihi kuota yang diterapkan sampah lingkungan hidup, kami yang akan ditegur dari lingkungan hidup. Dan di sini tentunya peran serta dari masyarakat di lingkungan RT sangat kami harapkan. Dan kebetulan di RT 7 yang masuk ke tim BPS ada Pak Arnoto, ada Pak Adam juga, kebetulan masuk ke tim. Namun pelaksanaannya insya Allah mulai besok tanggal 5. Menindaklanjuti jenis-jenis sampah tadi yang sudah dipaparkan sama Bu Citra, yaitu yang pertama organik. Kita sama-sama tahu organik itu kalau kita bilang sampah yang menjijikan. Diketahui Pak, tagline kita adalah bank sampah. Dalam artian kalau bank itu nabung lah Pak. Jadi sampah yang Bapak setoran ke kami nanti akan kami catat di buku induk. Kemudian dari unit RT akan kita bagikan buku simpanan tabungan yang sesuai dengan harga yang sudah kami sepakati. Kapan ngambilnya? Ngambilnya nanti terserah, tapi intinya kalau tabungan kan bukan berarti sehari 2 hari. Nah, untuk sampah B3 yang tadi sempat disinggung sama Bu Citra, dan itu dikumpulkan saja Pak, dikumpulkan, jangan dibuang ke tukang sampah yang biasa keliling.
Karena apa Pak? Di dalam Pergub 77 itu, apabila nanti dari pengurus wilayah lapor ke saya, ternyata publikasinya atau volumenya itu masih meningkat, itu setiap wilayah ada sanksi yang diterapkan sama gubernur. Jenis sanksinya, alam, saya sendiri belum jenis sanksinya apa, itu belum diterapkan ke kita. Tapi ya karena ini masalah warga, tentunya paling sanksinya ya di surat pengantar lah. Ya Pak, saya belum mempraktekkan, tapi saya melihat sendiri gimana ketika mereka membudidaya maggot. Maggot ini yang tadi kayak kemarin saya lihat sendiri, perorangan itu dia membudidaya itu sekitar 10 kilo benih maggot Pak. Itu per hari dia membutuhkan makanan dari sampah anorganik yang ada di wilayah itu 50 kilo per hari Pak. Dan ternyata ini masa panen, dari bertelur sampai panen itu cuman paling lama 18 hari Pak. Paling lama 18 hari. Dan kemarin saya langsung diarahkan ke situ, itu 1,5 bulan itu sudah panen 1,5 ton Pak. 1 kilonya dihargain kisaran naik turunnya itu sekitar 28.000 Pak. Ini jenisnya maggot. Nanti biar pada lihat pergantian apa sih maggot itu bisa dimakan kok. Dari mana benihnya? Benih maggot itu insya Allah nanti akan kita usahakan untuk kita cari. Jadi Bapak Ibu nggak usah beli, nanti kita sediakan. Ini masalah tentang sampah ya, semacam kayak kardus, botol aqua, nggak mungkin kan kita titip langsung ditimbang, kita timbun di dalam rumah. Apalagi ini cuacanya hujan, panas. Ternyata ada tamu yang tidak diundang. Siapa tuh? Ternyata demam berdarah di BD. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sempat disinggung sama Pak RT, kalau Bapak punya 1 kilo atau 2 kilo, serahin aja sama Pak Karnoto. Nanti terserah Pak Karnoto mau disimpan di mana. Karena yang kami lempar ke pengurus wilayah itu di setiap RT, jadi bukan kami ke personil, by personil enggak. Jadi nanti pertanggungjawabannya biar Pak RT ya Pak Basri ya. Soalnya kita juga udah sepakat, masing-masing ketua RT sudah sepakat, teknis di tiap RT mungkin berbeda. Pemaparan dari saya, apabila ada yang kurang mohon ditanyakan seperlunya apabila masih ada, karena waktu juga udah berjam 10. Bu cerita rumahnya jauh Pak, di seberang sana Pak. Kanoto yang anterin. Jangan, itu saya nggak apa-apa kalau nganterin sih. Rebutan. Panoto. Saya rasa itu Pak dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Intinya apapun sampah dari rumah tangga silakan di depan pintu masing-masing sudah dipilah-pilah tuh. Nanti kita tinggal yang mana ada duitnya kita timbang, asal jangan sampah masyarakat serahin polisi, itu aja. Ya Bapak Ibu cukup sudah larut malam ya. Mungkin kalau nggak ada doanya nggak enak, nggak pas. Untuk acara selanjutnya yaitu doa, insya Allah
akan dibawakan oleh Pak Ustadz guru besar kita, Pak Ustadz Dalawi. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, Engkau yang memerintahkan kami untuk bermusyawarah dalam segala hal. Kami dari warga RT 007 RW 05 berusaha untuk melakukan musyawarah, mencari titik temu untuk kebaikan lingkungan kami. Pertama, mengenai penerangan jalan lingkungan. Yang kedua, mengenai bank pengumpulan sampah. Kedua-duanya ini sesuatu yang insya Allah akan bermanfaat bagi kami, bagi lingkungan kami, bagi kebersihan dan kesejahteraan kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah apa yang telah kami sepakati ini sebagai sesuatu yang akan membawa kebaikan dan perbaikan bagi diri kami dan lingkungan kami, dan akan berdampak baik bagi generasi setelah kami, karena mereka melihat bahwa di dalam mengambil keputusan kami selalu bermusyawarah, mengedepankan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa melakukan upaya-upaya saling asah, saling asih, dan saling asuh di antara sesama warga, sehingga akan timbul kasih sayang dan timbul perasaan senasib sepenanggungan dan bersama-sama di dalam upaya melakukan kebaikan dan perbaikan di lingkungan kami. Berikanlah kekuatan kepada kami semuanya, khusus kepada orang-orang yang Engkau beri amanah untuk mengurus urusan-urusan kami, mulai dari RT, RW, lurah, camat, wali kota, gubernur, presiden, dan seterusnya, dan para punggawa-punggawanya. Berikanlah kepada mereka keikhlasan dan keseriusan di dalam mensejahterakan masyarakat dan di dalam mengurus kepentingan warga secara jujur, bersama-sama, senasib dan sepenanggungan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih buat pengurus, juga mohon maaf bila mana ada kekurangan, ada kesalahan, ada ucapan yang kurang berkenan. Kami diminta dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Dari saya cukup, dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Teguh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini Ketua BPS dari RW 005 Kelurahan Papanggo telah selesai bersosialisasi di RT kami, RT 007. Terima kasih sebelumnya Pak Ketua. Saya hanya ingin menanyakan, apa sih itu BPS? Boleh dijabarkan sedikit saja, jangan panjang lebar, nanti waktunya bisa nyampe. Singkat ceritanya aja Pak Ketua. Baiklah, secara singkat kita akan terangkan apa itu BPS yang sedang kita laksanakan atas program dari Gubernur.
BPS itu adalah lembaga tingkat RW yang pertanggungjawabannya tetap dari RW setempat. Dan BPS itu kepanjangan adalah bidang pengelolaan sampah. Artinya struktur di organisasi tingkat RW yang menjalani bidang pengolahan sampah. BPS itu disahkan atau dilegitimasi berdasarkan SK dari lurah setempat. Dan BPS itu bertanggung jawab atas pengelolaan sampah di tiap-tiap lingkungan RT yang di sekitaran yang di bawah RW. Jadi secara singkat, BPS itu adalah bidang pengelolaan sampah yang di bawah struktur kepengurusan dari RW setempat. Sekali lagi, tugasnya adalah pengelolaan sampah di lingkungan RW. Saya kira itu, Mas. Terima kasih sebelumnya Pak Teguh nih. Kebetulan ini mengenai BPS juga termasuk Pergub yang nomor ke-77 ya. BPS itu menjalankan peraturan Gubernur 77 yang isinya itu berkaitan dengan pengelolaan sampah, distribusi sampah, dan dibantu atau dibimbing sama Dinas Lingkungan Hidup tingkat kecamatan. Saya rasa itu, Mas, untuk itu operasional BPS itu sendiri. Oke, terima kasih Bapak Ketua. Semoga dengan singkat ceritanya ini, penjabarannya ini, semoga kedepannya RW 005 Kelurahan Papanggo lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Terima kasih atas penjelasannya Pak Teguh. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.